Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita lanjutkan untuk praktikum paliatif kita. Hari ini kita akan belajar bersama tentang penyakit kronik dalam Islam. Nah, definisinya dulu. Jadi kronik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terus-menerus berlangsung, kemudian tahan dalam waktu yang lama tentang suatu keadaan ya, atau berjangkit terus-menerus dalam waktu yang lama menahun tentang penyakit yang melanda diri seseorang yang tidak sembuh-sembuh. Ini menurut KBBI 2021. Jadi intinya kronik itu adalah suatu yang berlangsung lama, menahun ya, terus-menerus begitu. Kemudian penyakit kronik menurut CDC, Center for Disease Control 2021, bahwa penyakit kronik adalah kondisi seseorang yang mengalami sakit lebih dari 1 tahun dan memerlukan perhatian penuh pada pengobatan yang dapat menyebabkan keterbatasan aktivitas dan kualitas hidup. Kemudian definisi penyakit kronik yang lain adalah suatu kondisi seseorang sakit lebih dari 3 bulan dan semakin parah sepanjang waktu. Nah, contohnya ya, contoh penyakit kronik ini terjadi pada kondisi kanker, kemudian penyakit jantung, stroke, DM, artritis, kemudian asma, PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis, kemudian gagal ginjal kronik, HIV/AIDS, dan seterusnya. Nah, kriteria penyakit kronik itu menurut Betterhold 2001 dan Luo 2019 ada 5 macam kriteria. Yang pertama adalah ditemukan berbagai gejala atau penyebab, banyak faktor risiko. Jadi kalau penyakit kronik itu biasanya gejalanya multiple atau banyak ya. Kemudian penyebabnya juga banyak. Berikut juga faktor risikonya juga banyak. Nah, contoh sederhananya misalnya ketika kita bertemu dengan kasus HIV/AIDS ya, biasanya kan gejalanya banyak ya, misalnya batuk berbulan-bulan, diare, kemudian demam ya, atau infeksi gitu. Jadi gejalanya banyak, faktor resikonya juga banyak. Kemudian memerlukan waktu panjang sampai muncul gejala dan gangguan kondisi fisik. Jadi prosesnya lama. Ya, misalnya dari flu dulu, kemudian batuk, sesak nafas, dan seterusnya. Jadi gangguan kondisi fisiknya ini berlangsung memerlukan waktu yang panjang. Kemudian yang keempat adalah menyebabkan gangguan fungsi tubuh dan aktivitas. Ini jelas sekali ya, karena penyakitnya itu yang dialami itu adalah penyakit kronis, kemudian waktu berlangsungnya itu lama ya untuk waktunya, sehingga otomatis pasien itu akan mengalami gangguan fungsi tubuh dan juga aktivitas, serta juga memerlukan untuk bantuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau ADL ya, biasanya terkait dengan makan, berpakaian, berhias maupun mandi. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pasien, masih menurut sumber yang sama ya. Jadi kebutuhan atau hal-hal yang harus diketahui oleh pasien itu ada beberapa macam, diantaranya yang pertama adalah bahwa sakit kronis menyebabkan gangguan fisik dan emosi atau psikologis ya, karena tadi ya waktu berlangsungnya penyakit itu yang lama, sehingga tentu saja menyebabkan gangguan fisik dan emosi ya. Lama-kelamaan juga selain fisiknya yang terganggu, emosi dan psikologis pasien juga akan mengalami gangguan. Kemudian mensepakati jenis perawatan ya, karena gejalanya banyak, misalnya ada diare, ada batuk, ada demam gitu, sehingga jenis perawatan yang dibutuhkan oleh pasien pun juga banyak, sehingga ini juga harus disepakati oleh pasien bahwa nanti pasien akan menerima beberapa macam tindakan. Kemudian menjaga tekanan spiritual dan bagaimana menjaga kualitas hidup, jelas ya, selain fisiknya yang dijaga, juga dari segi spiritual dan kualitas hidupnya juga harus dijaga gitu, diperhatikan baik oleh keluarga maupun oleh tenaga kesehatan. Memahami kondisi sakit dan proses terjadinya sakit. Ini harapannya ketika pasien itu bisa memahami kondisi sakitnya, proses terjadinya penyakit, sehingga si pasien akan paham apa yang harus dia lakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasien begitu. Bagaimana cara menangani
Ini ya, bagaimana cara dia mengontrol tanda dan gejalanya gitu. Kemudian tetap menjaga hubungan baik dan saling percaya antara perawat dan pasien. Jelas ya, karena memang penyakitnya itu berlangsungnya lama, jadi memang hubungan baik dan rasa saling percaya ini tetap harus dijaga sehingga proses perawatan yang akan dilakukan nanti juga bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian mencegah dan menjaga hubungan sosial ya, di sini selain tentunya karena kondisi fisik yang menurun, emosi yang tidak stabil begitu, tentunya juga akan berpengaruh terhadap hubungan sosial pasien ya dengan lingkungan di sekitarnya. Sehingga di sini peran keluarga juga sangat penting dalam mensupport agar pasien itu tetap menjaga hubungan sosial dengan baik dengan lingkungannya begitu ya, tidak dikucilkan atau pasien itu tidak merasa sendiri atau terasing begitu. Kemudian memantau data laboratorium pasien ya, jelas ya, ini untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatan pasien. Kemudian perawatan rumah atau home care itu jika diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan penyakit kronik dan akut. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya. Di antaranya kalau penyakit akut itu biasanya cepat, kemudian kalau ya berlangsungnya cepat, kalau yang kronik itu dia berlangsungnya bertahap, jadi lama kemudian bertahap. Kemudian penyebabnya itu biasanya kalau penyakit akut itu adalah satu penyebab saja, kalau kronik itu beberapa penyebab. Kemudian durasinya kalau yang penyakit akut itu pendek, kalau yang kronik itu tidak terbatas, jadi nggak ada batasan waktunya, itu bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kemudian diagnosis dari penyakit akut itu commonly akurat, jadi pada umumnya ya satu itu gitu, akurat gitu. Kalau yang kronik itu biasanya ada ketidakpastian ya, biasanya pada awal-awal, jadi ini kok ada diarenya ya, tapi kok ada sesaknya, kok ada demamnya, nah gitu-gitu. Jadi karena banyak gejalanya, otomatis juga nanti diagnosisnya itu juga ini kadang itu tidak pasti, berubah-ubah. Kemudian diagnosis tes diagnostik yang dilakukan pada pasien dengan penyakit akut itu biasanya jelas gitu ya, jelas. Kemudian kalau yang kronik itu mempunyai batas waktu. Kalau yang yang akut itu, jadi kalau yang penyakit akut itu biasanya diagnostik tesnya itu dia bisa menentukan. Jadi ketika dilakukan suatu tes itu biasanya langsung bisa mengarah ke penyakitnya begitu maksudnya. Tapi kalau untuk yang kronik kadang itu mempunyai keterbatasan value, sehingga banyak tes yang harus dilakukan pada pasien dengan penyakit kronik. Kemudian treatmentnya itu biasanya kalau yang akut disease itu cure common, jadi penyembuh secara umum bisa menyembuhkan ya. Kalau yang kronik itu jarang, jadi treatmentnya itu misalnya di treatment A ya nanti hasilnya tidak akan maksimal gitu, tidak selalu bisa menyembuhkan intinya. Kalau yang penyakit akut biasanya dengan treatment tersebut itu pasiennya secara umum bisa sembuh. Kemudian rule of professional di sini dari tenaga kesehatannya, kalau pada penyakit akut itu biasanya dia membutuhkan tenaga kesehatan ya. Maksudnya di sini ya hanya tenaga kesehatan saja insya Allah sudah cukup gitu. Tapi kalau yang kronik itu biasanya dibutuhkan lebih dari sekedar tenaga kesehatan, bisa juga keluarga, saudara gitu ya, atau orang terdekat dari pasien dalam membantu proses penyembuhannya, karena tadi proses penyakitnya yang lama, sehingga tidak hanya tenaga kesehatan saja yang dibutuhkan, tetapi juga keluarga maupun orang terdekat pasien. Kemudian rule of passion-nya biasanya kalau penyakit akut dia itu bisa mengikuti perintah, jadi misalnya minum obat sekian, nggak boleh makan ini, makan itu, dan seterusnya. Itu biasanya kalau penyakit akut itu pasiennya akan mengikuti dari perintah
atau mengikuti order dokternya. Tapi kalau penyakit kronis ya, pada penyakit kronis biasanya jadi partner of health professional, jadi punya itu tadi ya, keluarga atau orang terdekat yang bisa membantu untuk proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari, proses pengobatan pasien, dan kemudian yang bertanggung jawab untuk kesehariannya. Jadi ada orang lain atau ada selain tenaga kesehatan juga ada partnernya ya, jadi keluarga yang dia bisa bertanggung jawab, karena kan prosesnya lama. Misalnya nggak boleh makan pedas, kalau misalnya penyakit akut kan mungkin seminggu sembuh gitu, nggak makan pedasnya seminggu aja. Tapi kalau penyakit kronik, karena dia punya waktunya itu lama, sehingga dia harus ada orang yang bisa mengontrolnya, maksudnya dari jangka waktu yang lama tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk perbedaan penyakit kronik dan akut. Nah, selanjutnya di sini adalah mekanisme coping pasien kronik ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan bagannya ini ya. Jadi proses berduka ya, proses berduka atau kehilangan ini dari normal, kemudian menerima berita buruk, kemudian pasiennya menolak ya, biasanya pada awal-awal misalnya dia didiagnostik HIV/AIDS misalnya, dia akan ada penolakan, benar nggak sih saya didiagnosa HIV/AIDS, kenapa saya gitu ya, kenapa saya, sepertinya tidak mungkin gitu. Jadi tidak langsung menerima pasien itu begitu ya. Kemudian anger, marah, kemudian depresi, bergaining, tawar menawar, kemudian di sini oh ya mungkin karena saya begini-begini jadi saya mempunyai penyakit ini dan seterusnya. Kemudian baru di tahap penerimaan. Jadi ini adalah siklus ya, siklus atau konsep dari kehilangan dan berduka. Kemudian manajemen penyakit kronik. Hal yang paling utama dalam manajemen penyakit kronis itu adalah kolaborasi antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga. Di samping itu, dukungan sosial dan self management juga mempengaruhi keberhasilan perawatan penyakit kronik. Nah, berikut adalah self management yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Yang pertama, bahwa untuk melakukan self management pada pasien, maka tenaga kesehatan, keluarga, dan pasien itu harus bersama-sama menentukan tujuan perawatan, tindakan perawatan, kemudian membuka mekanisme coping yang efektif. Tingkatkan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga, kemudian bantu pasien dan keluarga untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dan dukungan dari masyarakat. Yang kedua, adalah diskusikan dengan pasien dan keluarga bagaimana berperilaku yang baik dan sehat, termasuk juga tidak melakukan atau tidak melanggar dari pantangan-pantangan yang sudah dijelaskan oleh tenaga kesehatan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu melakukan pengkajian atau follow up setidaknya seminggu sekali untuk memantau perkembangan pasien, misalnya kadar gula darah, sensasi nyeri, stres, gangguan psikologis, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh tindakan spesifik perawat pada pasien dan keluarga. Menurut Coleman dan Newton tahun 2005 bahwa tindakan spesifik kepada pasien dan keluarga itu ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah mengkaji tingkat pengetahuan pasien tentang sakit yang dialami. Jadi apa pengetahuannya itu sampai sebatas mana, pemahaman pasiennya itu sampai sebatas mana begitu ya, terkait dengan penyakitnya, tanda gejala, bagaimana cara mengatasinya, dan seterusnya. Kaji masalah yang dihadapi oleh pasien dan keluarga, karena ketika nanti ada masalah lain di luar dari penyakitnya pasien, tentu saja hal itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pasien itu sendiri gitu. Kemudian kaji tujuan bersama tentang intervensi keperawatan dan bagaimana mengukur keberhasilan tindakan keperawatan. Jadi
tujuannya tadi, intervensinya apa, kemudian setelah dilakukan tindakan keperawatan kita ukur keberhasilannya. Kalau misalnya kurang sesuai, kurang maksimal, ya bisa kita lanjutkan tindakannya lagi atau kita modifikasi tindakan yang lain. Kalau misalnya gagal, ya kita kaji lagi kira-kira kebutuhannya apa, tindakan yang lebih sesuai untuk pasien itu yang mana. Kemudian yang keempat adalah hubungkan atau fasilitasi pasien dengan lingkungan masyarakat atau sosial. Ini tadi ya, agar pasien itu tidak merasa dikucilkan atau diasingkan oleh masyarakat atau lingkungannya. Kemudian meningkatkan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga. Selanjutnya follow up keberhasilan pasien melalui telepon atau WA atau media lain agar tetap berkomunikasi dengan pasien. Jadi follow up tadi ya minimal seminggu sekali harus dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan pasien. Kemudian lakukan penjadwalan kunjungan rumah, misalnya mau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali begitu, selain dari memantau melalui media tadi. Nah, selanjutnya adalah pandangan Islam terkait dengan penyakit kronis. Di sini pandangan Islam itu ada 5 ya. Yang pertama adalah bahwa Islam memandang segala siklus kehidupan manusia dan makhluk hidup itu sudah diatur dan ditentukan oleh Allah, dan seiring berjalannya waktu, kehidupan yang berawal dari lemah akan kuat dan kembali menjadi lemah. Jadi intinya di sini bahwa siklus kehidupan manusia itu dari lemah kemudian kuat dan menjadi lemah kembali, sehingga wajar gitu jika seseorang manusia itu mengalami suatu penyakit memang karena kondisi fisiknya nanti juga akan lemah ya sesuai dengan usia yang bertambah. Ini berdasarkan Quran surat Al-Hajj ayat 5 ya. Kemudian yang kedua, bahwa segala bentuk kejadian dalam hidup ini termasuk penyakit yang sudah dialami itu sudah tertulis dalam Lauful Mahfuz bahkan sebelum kita diciptakan atau dilahirkan, sehingga diharapkan dengan penuh kesabaran dan ketakwaan kita harus menerima dengan senantiasa ikhtiar. Nah, ini intinya bahwa setiap kejadian termasuk penyakit itu sudah ada takdirnya gitu, sudah tertulis bahkan sebelum kita dilahirkan. Ini berdasarkan Quran surat Al-Hadid ayat 22. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ya. Kemudian yang ketiga adalah berbagai ujian yang akan diterima manusia, namun manusia harus tetap bersabar agar menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah. Jadi apapun ujiannya, kita sebagai manusia harus tetap sabar, walaupun ini sangat susah dilakukan ya. Mudah sih diomongkan tapi akan susah dilakukan. Tapi sebagai tenaga kesehatan kita tetap harus memotivasi atau mengingatkan pasien dan keluarganya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, pandangan Islam adalah seberat apapun ujian yang diberikan, yakinlah bahwa Allah itu sesungguhnya menimpakan ujian itu selalu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi artinya bahwa manusia itu harus senantiasa bersabar, tetap bersyukur dan ikhtiar. Sering kita dengar ini ya, jadi bahwa ujian itu selalu sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang harus kita tekankan kepada pasien dan keluarga. Kalau pasiennya dicoba seperti ini, ya artinya Allah menganggap bahwa pasien itu mampu melalui cobaan tersebut. Ini dari Quran surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kepada kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dan yang terakhir adalah banyak orang yang tidak menerima kondisi bahkan mencaci sakit dari Allah. Padahal sakit itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Nah, ini wajar sekali ya, karena kondisinya itu, penyakitnya itu berlangsung lama sehingga kadang seseorang atau pasien tersebut mengalami lelah, jenuh, kemudian bisa juga bahkan sampai mencaci sakit dari Allah. Ini sesuatu yang harus kita maklumi gitu ya, ketika hal itu terjadi kepada pasien. Namun kita juga harus tetap menekankan kembali kepada pasien bahwa sakit itu adalah penghapus dosa. Nah, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi." Jadi janji Allah adalah setiap sakit akan ada obatnya. Jadi ya wajar, maksudnya wajar, perasaan yang wajar ketika pasien itu mengalami depresi dengan penyakitnya lama, nggak sembuh-sembuh, mencaci, marah, dan seterusnya. Tapi kita tetap harus mengingatkan lagi kepada pasien bahwa ya tadi, kembali ke hal-hal yang di depan tadi, bahwa penyakit itu segala penyakit itu akan ada obatnya, dapat menghapus dosa, kemudian Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan manusia, dan seterusnya. Itu yang harus kita tekankan kepada pasien. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah hikmah dari sakit yang dihadapi. Ada beberapa macam hikmah ya, bahwa sakit bukanlah suatu musibah bila kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi jangan diambil negatifnya terus, jadi pikirkan positifnya, jadi positive thinking terus ya. Kemudian menghindarkan dari api neraka ya, karena tadi janji Allah bahwa sakit itu bisa menghapus dosa. Kemudian mengukur keimanan kita, seberapa yakin kita dengan Allah, bagaimana kita bersabar menghadapi ujian dari Allah. Kemudian semakin dekat dengan Allah, harapannya juga pasien itu selain ikhtiar untuk fisiknya juga spiritualnya ini juga akan meningkat gitu, menjadi penghapus dosa, kemudian dan seterusnya ini ya. Sakit menyulitkan setan untuk menggoda, sakit mengingatkan kepada kematian dan bersyukur, sakit menyambung silaturahim ya. Biasanya kalau orang sakit kan banyak yang menengok ya, jadi bisa menyambung kembali tali silaturahim. Kemudian sakit memperbanyak istighfar, sakit dapat memperbaiki akhlak, orang sakit doanya makbul, mengajak agar tidak fokus urusan duniawi, sakit itu menguji kesabaran manusia, dan yang terakhir mengingatkan dan menunjukkan kebesaran Allah. Nah, ini adalah beberapa hikmah dari sakit yang dihadapi oleh pasien, ini bisa kita sampaikan kepada pasien gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyakit kronik dalam Islam ya. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.